maka hole pada semikonduktor tipe P akan bergerak menjauhi sambungan PN, dan elektron pada semikonduktor tipe N akan bergerak menjauhi sambungan PN, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Karena hole dan elektron-elektron yang saling meniadakan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir, atau bisa disebut tidak terjadi arus listrik. Selanjutnya, ada beberapa jenis dioda. Yang pertama adalah dioda biasa. Dioda ini dibuat dari silikon yang telah diberi pengotor dan germanium. Prinsip kerjanya seperti pada penjelasan di atas. Yang kedua ada dioda cahaya. Dioda cahaya merupakan dioda yang pada sambungan PN atau PN junction dapat memancarkan cahaya. Misalnya adalah LED. Lalu yang ketiga ada dioda foto. Dioda foto merupakan jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Jenis cahaya yang dapat dideteksi yakni inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sampai sinar X. Kemudian yang keempat ada dioda laser. Dioda laser juga bisa disingkat dengan LD atau ILD. Sambungan PN dioda laser menyerupai sambungan PN pada dioda cahaya. Lalu yang kelima ada dioda Zener. Dioda Zener prinsip kerjanya seperti dioda biasa, tetapi arus listrik dapat mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau mencapai tegangan rusak semikonduktor. LED. LED atau Light Emitting Diode atau Light Emitting Device merupakan salah satu diode semikonduktor yang dirancang untuk menghasilkan sejumlah besar cahaya monokromatis yang tidak koheren dengan rentang panjang gelombang yang sempit ketika diberi tegangan maju. LED dan bagian-bagiannya disajikan pada gambar berikut. Arus maju yaitu arus di mana potensial positif, kutub positif atau anoda sumber arus disambungkan pada bagian positif dari LED, dan potensial negatif atau kutub negatif sumber arus dihubungkan dengan bagian negatif atau katoda dari LED. Sedangkan cahaya monokromatis tidak koheren, yaitu cahaya dengan rentang panjang gelombang. Artinya walaupun sebagai cahaya monokromatis, tetapi masih memiliki rentang panjang gelombang. Untuk membedakan anoda dan katoda dapat dilihat dari kaki atau tangkai LED, di mana yang bertangkai panjang merupakan anoda atau kutub negatif, sedangkan yang lebih pendek merupakan katoda atau kutub positif. Pada awal penemuan LED hanya terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau.
Namun sekarang LED yang tersedia bervariasi, mulai dari yang bekerja dengan rentang panjang gelombang sinar tampak, ultraviolet, hingga inframerah. LED yang bervariasi ini dapat diperoleh dengan cara mengganti bahan semikonduktor pada chip LED, atau dengan menggabungkan bahan semikonduktor dari warna merah, kuning, dan hijau yang telah diperoleh sebelumnya. Karena warna yang dihasilkan sangat banyak, aplikasi LED kini sangat beragam. Misalnya, menambah keindahan desain interior dan eksterior. Bahkan, kini LED dengan cahaya merah dan LED dengan cahaya biru dimanfaatkan untuk membantu melangsungkan proses fotosintesis pada tanaman-tanaman yang ada dalam sebuah ruangan. Bila dibanding lampu pijar, LED memiliki keunggulan. Di antaranya, dengan arus yang rendah, cahaya yang dihasilkan lebih banyak dibanding lampu pijar. Lalu, LED juga tidak mudah rusak, sebab dirancang dalam bentuk padat. Sedangkan lampu neon atau lampu pijar rapuh dan mudah rusak. Lalu yang ketiga, waktu pemakaian LED lebih lama karena tidak ada filamen yang terbakar, di mana penambahan gas seperti CO2 atau pengaturan tekanan tidak diperlukan. Dan yang terakhir, cahaya yang dihasilkan LED lebih terfokus ke satu arah, sehingga dalam hal-hal tertentu hal ini sangat menguntungkan. LED selain sebagai sistem pencahayaan dimanfaatkan pula sebagai sensor dan digunakan pula pada peralatan elektronik seperti remote control. Chip LED yang dibungkus menggunakan bohlam plastik pada umumnya mempunyai tegangan rusak yang relatif rendah. Bila diberikan tegangan beberapa volt ke arah terbalik, akan menyebabkan sifat isolator searah LED jebol, sehingga arus dapat mengalir ke arah sebaliknya. Warna berbagai LED dengan panjang gelombang masing-masing LED serta penyusunnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita sudah bisa mengetahui warna berbagai LED dan panjang gelombang masing-masing, serta bahan semikonduktor penyusunnya. Selanjutnya, ada fotosel CDS. Fotosel CDS biasa juga disebut dengan fotoresistor atau fotokonduktif
atau juga LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Merupakan salah satu detektor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Fotosel CDS terbuat dari bahan semikonduktor cadmium sulfida yang ditempelkan di atas keramik dengan diameter dari 5 hingga 25 mm. Bagian-bagian fotosel detektor bisa dilihat pada gambar berikut. Prinsip kerja fotosel CDS sebagai detektor adalah perubahan nilai resistansi atau hambatan fotosel berbanding terbalik dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Jika dihubungkan dengan multimeter atau avometer, CDS menjadi konduktor yang buruk, atau CDS memiliki resistansi besar pada saat cahaya gelap atau redup. Dan sebaliknya, CDS menjadi konduktor yang baik, atau CDS memiliki resistansi kecil pada saat cahaya terang. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili seluruh teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena tak ada gading yang tak retak. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pertama ya, bisa dipanggil Tata. Dan saya sendiri bisa dipanggil Farhan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Dan materi akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif akan menjelaskan apa yang telah tadi dijelaskan. Saya Afif Muhammad Nur Fikri akan menjelaskan